Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Akademika. Kali ini kita akan berbicara mengenai potensi state crime dalam pilkada. Para sahabat akademika, beberapa hari terakhir ini, publik diramaikan dengan berita revisi undang-undang tentang pilkada. Dan berkehendak pula untuk menganulir putusan MK. Dalam konteks ini, akan kita kaitkan dengan konsep mengenai state crime. Apa itu state crime? Para sahabat akademika, dalam kriminologi, state crime adalah aktivitas atau kegagalan untuk bertindak yang melanggar hukum pidana oleh negara itu sendiri. Untuk tujuan ini, Alf Ross mendefinisikan negara sebagai penjahat yang dipilih dan ditunjuk birokrasi dan lembaga, badan, serta organisasi yang terdiri dari aparatur pemerintah. Menurut Ross, awalnya negara adalah badan pencegahan yang menggunakan ancaman hukuman sebagai alat untuk membentuk perilaku warganya. Kemudian, negara menjadi mediator yang menafsirkan keinginan masyarakat untuk menyelesaikan konflik. Para ahli kemudian mengidentifikasi negara sebagai korban dalam kejahatan tanpa korban. Para sahabat akademika, sekarang para ahli sedang meneliti peran negara sebagai salah satu kemungkinan pelaku kejahatan, baik secara langsung maupun dalam konteks state corporate crime, yaitu dengan mengambil titik awal dari hubungan yang saling memperkuat antara lembaga-lembaga negara dan perusahaan. Kejahatan negara mengacu pada kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh negara atau pejabatnya. Di sini, para sahabat akademika, kajian kriminologi mengenai kejahatan negara atau state crime ini merupakan perkembangan yang sangat terkini, up to date. Pengabaian historis atas kejahatan-kejahatan tersebut dapat dilihat sebagai akibat dari hubungan erat kriminologi dengan negara dan agenda-agendanya. Kriminologi cenderung mengambil titik tolak pada undang-undang dan sanksi yang dibuat oleh negara untuk mengontrol dan menghukum perilaku warga negaranya. Dan aktivitas dalam mengontrol kejahatan yang dilakukan oleh lembaga negara seperti polisi dan aparat penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, negara dipandang sebagai aktor utama dalam pemberantasan kejahatan dibandingkan sebagai pelaku kejahatan yang potensial atau sebenarnya. Sejauh kriminologi menerima begitu saja bahwa kejahatan adalah sesuatu yang dikriminalisasi oleh negara, maka negara sendiri menghilang dari pandangan kriminologis. Karena negara berada dalam posisi unik untuk mengecualikan perilaku merugikannya dari serangkaian tindakan yang dilarang secara hukum. Di sini, para sahabat akademika, karena alasan-alasan inilah negara sebagai pelaku kejahatan sebagian besar absen dalam analisis kriminologi. Mengacu pada pandangan William Chambers, kejahatan negara atau state crime ini terdiri dari perbuatan yang menurut undang-undang dianggap kriminal dan dilakukan oleh pejabat negara dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil negara. Selain William Chambers, bahkan Kramer melangkah lebih jauh dan memasukkan dalam pemahaman mereka tidak hanya tindak pidana yang dilakukan oleh aparatur negara yang bertindak atas perintah atau atas nama negara, namun juga tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat yang tidak dilaksanakan oleh negara. Dengan demikian, para sahabat akademika, kejahatan negara atau state crime ini mencakup tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan oleh aktor-aktor yang diberi wewenang oleh negara, meskipun mereka bertindak tanpa izin yang jelas atau diam-diam atas tindakan mereka. Dan sejauh negara gagal untuk mengendalikan
atau mencegah secara memadai perilaku seperti itu. State crime dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam rangka memperoleh atau mempertahankan kendali politik atas negara dan aparaturnya. Contoh, para sahabat akademika, termasuk pengaturan pemilu, penyuapan, dan pemaksaan, intimidasi, atau pembungkaman lawan politik. Praktek-praktek semacam ini telah diidentifikasi di banyak negara di dunia, dan salah satu contoh yang paling menonjol adalah dugaan kecurangan pemilu beberapa waktu lalu. Para sahabat akademika, sebagaimana dilansir dari tempo.co tanggal 22 Agustus 2024, bahwa MK memutuskan ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil pemilihan legislatif DPRD atau 20% kursi DPRD untuk pencalonan gubernur Jakarta. Misalnya, hanya dibutuhkan 7,5% suara dari hasil pemilihan legislatif sebelumnya. Para sahabat akademika, sementara itu, Badan Legislasi Balik DPR awalnya menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dalam revisi Undang-Undang Pilkada. Namun, belakangan, karena adanya berbagai desakan dan protes, akhirnya DPR menunda revisi Undang-Undang Pilkada tersebut. Artinya, harus didemo dahulu, baru ditunda. Nah, para sahabat akademika, disinilah letak potensi terjadinya state crime dalam pilkada. Semoga pilkada tahun 2024 ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan. Ini doa kita semua rakyat Indonesia. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.